saya Ron Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang normatif teori akuntansi. Normatif teori akuntansi adalah pendekatan dalam teori akuntansi yang berfokus pada bagaimana praktik akuntansi seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip, norma, dan tujuan tertentu, daripada hanya mendeskripsikan bagaimana akuntansi dilakukan dalam praktik seperti dalam teori deskriptif. Pendekatan normatif mencoba merancang standar atau pedoman untuk meningkatkan relevansi atau standar pedoman untuk meningkatkan dan keadilan dalam laporan keuangan. Berikut ada ciri-ciri normatif akuntansi. Yang pertama yaitu berdasarkan deduktif, dimulai dengan prinsip dasar akuntansi asumsi tertentu. Yang kedua yaitu mengutamakan tujuan, berfokus pada tujuan utama dalam laporan keuangan, seperti memberikan informasi yang berguna. Yang berikut yaitu berpotensi di masa depan, mengusulkan perubahan atau memperbaiki praktik akuntansi yang ada. Yang berikut yaitu nilai subjektif, cenderung melibatkan nilai-nilai subjektif atau ideologi tentang apa yang dianggap baik atau ideal. Yang berikut yaitu contoh dalam akuntansi. Teori pendukungan nilai wajar value yang mengusulkan agar aset dan kewajiban yang diukur berdasarkan nilai pasar saat ini, bukan berdasarkan biaya historis. Konsep akuntansi sosial dan lingkungan yang mendorong pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan meskipun tidak semua standar akuntansi mewajibkan. Adapun kelebihan teori normatif, mendorong inovasi dan reformasi dalam standar akuntansi, menyediakan pedoman yang dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi, lebih relevansi bagi pembuatan kebijakan akuntansi karena fokus pada peningkatan kualitas pelaporan. Yang berikut ada kelemahan teori normatif. Nah, kelemahan teori normatif yaitu subjektivitas yang tinggi karena didasarkan pada asumsi atau nilai tertentu, tidak selalu mencerminkan praktik yang sebenarnya terjadi dalam dunia nyata. Sulit ditetapkan jika tidak ada tentang prinsip atau norma yang digunakan. Teori normatif juga memainkan peran penting dalam pengembangan standar akuntansi, seperti IFRS yang sering didasarkan pada konsep normatif tentang relevansi dan keterandalan laporan keuangan. Ada juga manfaat normatif dan teori akuntansi berkaitan dengan panduan yang dapat digunakan dan menciptakan standar dan kebijakan akuntansi yang ideal. Teori normatif berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan dalam praktik akuntansi sehingga berguna untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Berikut adalah manfaat normatif teori akuntansi. Yang pertama, pemberian panduan untuk standar akuntansi. Yang berikut, meningkatkan kualitas informasi keuangan. Yang ketiga, mendukung keputusan ekonomi. Dan yang keempat, mengurangi ketidakpastian. Dengan teori normatif, ada panduan yang jelas tentang bagaimana transaksi harus dicatat dan dilaporkan, sehingga mengurangi ambiguitas dalam laporan keuangan. Yang kelima yaitu mendorong keberlanjutan dan etika, membantu menciptakan kerangka kerja yang mendorong transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi. Yang keenam yaitu dasar untuk penelitian dan pengembangan akuntansi. Menjadi dasar untuk mengevaluasi praktik akuntansi saat ini, mengembangkan modal dan pendekatan yang baru yang lebih ideal.
Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mendukung regulasi pemerintah, membantu pemerintah atau badan pengatur dan merancang peraturan akuntansi yang mendukung stabilitas ekonomi dan kelebihan atau pelaku usaha. Dengan pendekatan normatif ini, fokus utamanya adalah pada hasil yang ideal dan prinsip-prinsip untuk memastikan sistem akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan secara optimal. Di sini saya juga akan membahas tentang yang berikut, yaitu tentang normatif akuntansi. Ada juga di sini saya akan lebih memperjelas secara mendalam, yaitu yang pertama, fokus pada standar ideal. Fokus pada standar ideal, teori normatif tidak menggambarkan apa yang dilakukan dalam praktik akuntansi saat ini, tetapi menempatkan pedoman untuk menciptakan praktik yang lebih baik berdasarkan dalam praktik akuntansi saat ini, tetapi menempatkan pedoman untuk menciptakan praktik yang lebih baik berdasarkan konsep ideal. Yang kedua, bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi. Pendekatan ini sering dirancang untuk mengatasi kelemahan dan sistem akuntansi yang ada, seperti kurangnya relevansi atau keandalan data keuangan. Yang ketiga, berbasis prinsip atau tujuan spesifik. Prinsip atau tujuan ini bisa berupa memberikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan, meningkatkan kendala laporan keuangan, memastikan transparansi dan keadilan. Yang keempat, contoh teori dan konsep normatif. Akuntansi nilai kini, aset dan kewajiban dinilai berdasarkan nilai pasar saat ini untuk mencerminkan kondisi ekonomi terkini. Mengukur aset kewajiban berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar yang memberikan informasi yang lebih akurat kepada pemangku kepentingan. Akuntansi sosial dan lingkungan menekankan pada pengungkapan informasi non-keuangan seperti dampak sosial dan lingkungan. Karakteristik utama yang pertama yaitu perspektif, memberikan arahan tentang bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan. Yang kedua, berbasis nilai pendekatan. Ini sering berdasarkan pada nilai atau tujuan tertentu seperti efisiensi, keadilan, dan relevansi. Yang ketiga, berpotensi pada masa depan. Dirancang untuk menciptakan sistem yang lebih baik di masa depan yang mendatang. Yang berikut yaitu kelebihan teori normatif akuntansi. Menciptakan standar akuntansi yang lebih baik. Teori ini membuat pengembangan standar akuntansi yang lebih relevansi dan andal. Yang kedua yaitu fokus pada pengguna informasi. Memastikan bahwa laporan keuangan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu mendorong inovasi, membuka peluang untuk perbaikan dalam praktik akuntansi tradisional. Kekurangan teori normatif akuntansi. Yang pertama itu subjektivitas. Panduan atau standar sering kali bersifat subjektif karena didasarkan pada asumsi tertentu yang belum tentu diterima semua pihak. Yang kedua, kurang praktis. Teori ini sering mengabaikan kendala atau realitas yang ada dalam praktik akuntansi. Yang terakhir yaitu tidak berdasarkan bukti empiris. Rekomendasinya tidak selalu didukung oleh penelitian dan data empiris yang menunjukkan efektivitasnya. Peran dan pengembangan standar akuntansi. Teori normatif akuntansi menjadi dasar dalam pengembangan standar akuntansi internasional seperti kerangka keputusan IASB dan FASB. Standar ini mencerminkan pendekatan normatif, misalnya dengan menempatkan tujuan laporan keuangan untuk menyediakan
untuk menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi investor. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Normatif akuntansi teori adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan praktik akuntansi melalui panduan dan prinsip ideal, meski memiliki kelemahan seperti subjektivitas dan kesulitan penerapan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.